Dulu orang-orang suku Jawa yang tinggal di Bandung itu pasti mereka dapat sebutan eh, si Jawa atau Jawa Koek. Apa yang kayak gitu namanya rasis? Kalau menurut saya sih bukan. Cuman ledekan-ledekan itu, panggilan itu berangkat dari pemahaman yang rasis. Contoh nih ya, jangan baper nih. Orang Batak itu identik stigmanya ya, stigma pandangan buruknya identik dengan judi dan lintah darat atau rentenir ya. Maka buat ngerangkum stigma tersebut ya gampang, cuman tinggal bilang si Batak, dasar Batak. Lantas definisinya rasis itu sendiri apa? Rasis itu menganggap suatu ras tertentu lebih tinggi daripada ras yang lainnya, dan menganggap suatu ras tertentu itu mengkategorikan suatu ras tertentu itu dengan suatu keburukan. Yaitu tadi contoh yang saya kasih, yang saya bilang orang Batak itu stigmanya. Tapi ya kenyataannya nggak semua orang Batak seperti itu hanya segolongan kecil. Dan ketika kita koar ke sana ke sini, si itu rasis, si ini rasis, banyak yang nggak sadar kalau bangsa kita itu banyak yang rasis. Contoh kecil, orang Sunda itu nggak mau sampai anak laki-lakinya itu menikah sama orang Jawa. Perempuannya orang Jawa itu mereka nggak mau. Berangkat dari pemahaman awalnya ya, yang saya tahu secara kebudayaan itu, orang Sunda menganggap orang Jawa itu lebih tua. Artinya kalau menikahi kalau laki-laki Sunda menikahi wanita Jawa itu seperti menikahi ibu katanya. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Kalau memang kenyataannya seperti itu, nggak akan ada acara najis banget kalau sampai dapat cewek Jawa. Nggak akan seperti itu. Pasti ada pemahaman lain. Sama halnya orang Jawa itu sebetulnya anti untuk menikahkan anaknya dengan misalkan anak perempuannya orang Jawa jangan sampai mendapatkan laki-laki orang Sunda, dan laki-laki Jawa juga jangan sampai mendapatkan perempuan Sunda. Karena apa? Karena stigma nih ya, anggapan buruk. Orang Sunda itu laki-lakinya pemalas. Mereka pada nggak mau gawe. Mereka pengennya ngungkang kaki. Ya juragan lah gampangnya, kayak juragan. Dan perempuan Sunda itu stigmanya di mata orang Jawa itu materialistis, cewek matre, doyan dandan, terus doyan selingkuh. Dan karakter orang Sunda itu sudah pernah dibahas di channelnya Pak Guru Gembul. Jadi ini bukan bahasan baru sih kalau saya ngomong orang Sunda itu pemalas. Tapi saya nggak mengiyakan kalau orang Sunda itu pemalas. Toh sifat malas itu ada di semua suku, cuman tinggal orangnya aja kayak gimana. Cuman itu stigma, balik lagi stigma ya Pak. Dan faktanya banyak banget orang yang merasa mendapat perlakuan rasis, tapi tanpa mereka sadari, mereka pun rasis sebetulnya. Dulu nih ya, pas waktu kuliah di kampus itu kan banyak orang-orang yang dari luar Bandung ya, ada yang dari Jakarta. Kalau orang-orang yang masih Pulau Jawa itu lebih cenderung gampang berbaur ya. Tapi untuk orang-orang yang dari timur seperti dari Papua, dari NTT, terus yang dari Sulawesi, dari Flores, itu mereka itu nggak, cenderung susah untuk bergabung, untuk membaur dengan
orang-orang dari Pulau Jawa. Di satu sisi mereka sering mengaku sering mendapat perlakuan rasis, apa karena mereka berbeda warna atau mereka mendapat stigma yang jelek karena mereka hitam dan karena mereka bukan mayoritas, maksudnya karena kebanyakan mereka itu kan bukan muslim ya. Jadi mereka tuh merasa mendapat perlakuan rasis, tapi tanpa mereka sadari mereka juga rasis. Mereka itu di sini nggak mau bergaul sama pribumi, mereka nggak mau bergaul dengan orang-orang Jawa, orang Pulau Jawa maksudnya, apa itu Sunda atau suku Jawa, orang Jakarta. Mereka itu bisa diperhatikan loh, walaupun nggak semua ya. Ini saya ngambilnya kebanyakan. Mereka itu kalau ngekos pasti ngambilnya satu rumah diisi sama orang-orang dari daerah mereka. Terus mereka itu, saya belum pernah ngelihat orang Papua misalkan ya, atau orang timur yang lain bersahabat atau berteman dekat sama pribumi atau sama orang Jawa, orang Sunda. Itu saya nggak pernah. Dan pasti ada yang bersahabat, yang berteman dekat, itu pasti ada. Cuman kok bisa saking langkanya. Contoh lain, orang Cina itu kan yang paling sering mengaku mendapat perlakuan yang rasis. Ya sama kayak tadi. Ada nggak orang Cina yang bersahabat sama pribumi? Ada. Apakah banyak? Sedikit. Artinya kan kebanyakan dari mereka itu rasis. Coba orang Cina, boleh nggak anaknya nikah sama pribumi? Terutama anak perempuan ya. Kalau anak laki-laki setahu saya 50-50, pilihan masing-masing, tapi ditekankan menikah lagi harus dengan orang Cina. Dan pemahaman harus meneruskan marga itu juga kan sudah rasis. Apalagi menganggap orang pribumi itu dengan segala stigma buruknya, itu juga udah rasis. Kira-kira ada nggak ya agama yang membenarkan perilaku rasis? Kalau agama saya sendiri sih nggak ada, dan clear nggak ada. Saya yakin dan memang clear nggak ada. Agama Kristen juga setahu saya nggak ada. Terus agama lain, kalau Yahudi mah ya tahu sendiri lah, mereka tuh ya emang rasis parah. Bahkan untuk mengikuti agamanya saja harus berdarah Yahudi. Lantas apa bisa rasisme hilang dari muka bumi? Kalau skalanya muka bumi mah saya yakin nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Dengan teori apapun pasti nggak bisa. Terus kalau di Indonesia kayak gimana? Indonesia ya walaupun bisa tapi sulit Pak. Susah banget, karena kesadaran mengenai rasis itu apa dan part-part terkecil dari yang namanya rasis itu. Dan untuk bahasan ini sih saya ya pesimis kalau yang rasis pemahaman rasis itu bisa hilang dari muka bumi, bahkan di Indonesia. Saya sangat pesimis. Tapi minimal kita bisa mengikis pemahaman rasis itu, salah satunya dengan nonton video ini dan dibagikan kalau memang ocehan saya ini terasa bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan rasis lah ya. Assalamualaikum.